Halo semuanya, selamat datang di YouTubeku ya, ya Alvin Trading dan YouTube ini akan setiap minggunya akan berbagi insight soal berbagai macam komoditas dan juga pair. Tentunya kita akan mapping bareng-bareng ya untuk melihat apakah untuk minggu depan arah pergerakannya naik atau turun. Dan kita akan lihat dari SAUSD. SAUSD untuk daily dia masih strong uptrend. Kemarin masih naik untuk H4 dia juga strong uptrend ya. Ya udah untuk high low, higher high, dan untuk low-nya masih belum terlewati. Jadi possibility dia pasti akan kemungkinan akan naik ke atas lagi ke tiga 700-an sampai ke 10 dengan titik tertingginya di 3734. Sementara untuk H1 pun demikian dia udah untuk udah break break uh, less high ya. Jadi kemungkinan ini udah mulai masuk uptrend. Dan nanti kemungkinan mungkin kita bisa coba untuk melakukan pembelian di area-area zone ya, dimensi seperti ini, atau mungkin yang bawah ini juga untuk naik, possibility-nya naik ke atas ke 3700-an, nanti tembus bisa sampai sekitar 37, 37, 10 ya, 3735. Titik yang paling tinggi 3735, tapi saat ini targetnya 3700-an sih. Ke 3110 ini mungkin bisa ke hit. Semoga aja ya. Naiknya begini. Ya, begini. Naiknya begini ya. Harapannya akan naik seperti ini. Oke, kita lanjut ke pair selanjutnya yaitu Euro USD. Euro USD dia masih uptrend ya. Trend dan dia udah masuk ke MA21 di dimensionnya, jadi mungkin kita bisa buy on weakness ya untuk possibility dia akan mengalami kenaikan ya seperti ini. Untuk daily-nya kita lihat selanjutnya di time frame yang lebih kecil ya, kita lihat di H4. H4 dia pun juga masih uptrend. Kita lihat di sini ada higher high resistance yang mulai di sini. Kalau kita melihat dari Fibonacci udah di area golden ratio. Jadi kalau udah masuk area golden ratio seperti ini, possibility akan mengalami kenaikan. Tapi perlu diingat di sini mungkin bisa jadi prospek, jadi bisa aja mungkin dia turun. Kalau misalkan naik, pastiin dulu kalian entry itu sesuai dengan tanda konfirmasinya ya. Mungkin seperti ini nanti. Nah, kita lanjut ke H1. Kita cek di H1 pun kurang lebih sama, dia ngebentuk channel wedge pattern ya ini, possibility wedge pattern. Jadi mungkin kalian bisa buy mungkin di daerah atas atau pada saat dia akan bentuk swing high-nya. Mungkin nge-break di sini. Ini kan. Nah, di sini mungkin kalian bisa buy. Kalau memang ada skenario seperti ini sih. Jadi harapannya masih bisa bullish. Untuk targetnya kurang
108 ya, 1,84an atau 1,1994 ke GBP USD. GBP USD ini itu downtrend, kita lihat di daily ya. Daily dia possibility sebenarnya ini pola-pola yang di sini kita lihat sebenarnya sih uptrend ya, cuman kalau kita lihat di sini kan ada kayak GM, head and shoulder, head di sini, shoulder yang ini, shoulder yang kiri yang ini, shoulder yang kanan yang ini. Kemungkinan mungkin bisa turun. Kita harus cek di sini ada trendline yang masih belum tertembus, jadi ada kemungkinan dia turun. Kalau dia break ini dia akan turun, ya akan bentuk seperti ini. Oke, skenario pertama. Skenario kedua, dia pada saat naik seperti ini, ya kan, di bawah sini dia akan naik lagi. Nah, kita cek di time frame yang lebih kecil ya. Kecil di H4, kita cek di H4, itu sama, kita coba cari. Yang lebih berhasil juga. Tapi di sini dia nggak ada pola-pola tertentu sih, dan ini penurunannya cukup signifikan ya. Kalau misalkan ada kenaikan, dia udah nge-break maybe seperti ini, seperti tadi ya yang H4, atau dia akan melakukan penaikan dan nanti mungkin bisa sini atau naik seperti ini untuk dites. Itu sih ya. Untuk H4 ini masih persimpangan jalan. Oke, kita mulai di FTGPY. Kita di H1. H1 ada apa? H1-nya ini slide dia. Slide kalau gini biasanya jangan trading sih. Lebih enaknya kita cari yang pair yang memang naik ya. Di sini juga kita melihat ini dia nge-break trendline sih. Trendline dan ada possibility mungkin dia akan mengalami kenaikan. Buat ke atas ini possibility seperti itu. Terus kita cek di H1 pun oke sih. Tapi di sini ada titik resisten ya. Resisten ini cukup kuat ini. Ini juga udah retest, dia udah retest. Mungkin bisa service juga. Jadi untuk Euro USD JPY biasanya jangan trading sih. Oke, kurang lebih sekian cukup itu aja. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.